Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang untuk rekan-rekan semuanya yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di ruang belajar untuk perpajakan. Kali ini saya akan sedikit berbagi informasi terkait dengan di penjelasan koreksi fiskal. Jadi seperti apa gambaran dari koreksi fiskal itu? Jadi untuk di pokok bahasan pada kali ini, jadi video saya kali ini membahas di koreksi fiskal. Koreksi fiskal yang nanti akan kita bahas ya. Jadi yaitu terkait dengan di beberapa subtopik pengertian dari koreksi fiskal itu sendiri ya. Kemudian unsur dan konsep ya, terkait dengan di koreksi fiskal, kemudian cara perhitungan menurut perpajakan ya. Sebelum saya sampaikan pada subtopiknya pokok bahasan, jadi video saya kali ini akan sedikit menjelaskan terkait dengan di apa sih sebenarnya gambaran dari koreksi fiskal itu. Jadi terkait dengan di koreksi fiskal itu sendiri, kita perlu memahami kaitannya di konsep dari laporan keuangan. Jadi laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan, jadi yang terdiri dari penjualan ataupun pendapatannya sampai dengan di laba operasi, itu adalah laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum ya. Jadi terjadi koreksi fiskal itu karena adanya perbedaan standar akuntansi yang digunakan oleh perpajakan dan standar akuntansi yang digunakan oleh di perusahaan. Jadi sebenarnya kaitan sampai dengan di beban operasi di sini ini adalah kaitannya di laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi. Ya. Kemudian sebelum pajak di sini, jadi ada yang namanya di dalam koreksi fiskal itu ada yang namanya koreksi positif dan koreksi negatif ya, untuk menentukan laba fiskal. Di mana koreksi positif itu adalah koreksi yang menyebabkan penghasilan itu bertambah. Jadi jika penghasilan bertambah, otomatis laba fiskalnya juga akan bertambah. Kemudian koreksi negatif itu adalah koreksi yang menyebabkan penghasilan itu berkurang. Jadi kalau terjadi koreksi negatif, maka laba fiskalnya juga pun akan turun. Gambaran terkait dengan di seperti apa koreksi dari positif itu sendiri. Jadi koreksi positif ya. Koreksi positif tadi di awal adalah yang menyebabkan bertambah ya, yaitu bertambahnya sebuah laba. Jadi laba fiskalnya akan bertambah. Jadi koreksi positif. Jadi koreksi yang menyebabkan penghasilan bertambah. Koreksi positif itu sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu terkait dengan di penghasilan dan terkait dengan di beban ya. Jadi koreksi positif ya terkait dengan di penghasilan ya, koreksi positif terkait dengan di penghasilan ini berarti secara akuntansi itu bukan penghasilan dan secara pajak itu adalah penghasilan, maka akan menambah. Contohnya apa? Jadi dividen untuk investasi antara 20 sampai dengan 25%. Jadi ini secara akuntansi menggunakan atau dicatat menggunakan equity method ya, equity method yang berarti ya secara akuntansi tidak dicatat sebagai penghasilan ya, bukan dicatat sebagai penghasilan, tetapi karena statusnya itu masih kurang dari 25% ya, maka secara pajak ini berarti sebuah penghasilan, berarti akan menambah laba fiskalnya ya. Kemudian yang kedua yaitu koreksi positif terkait dengan di beban ya, terkait dengan di beban. Jadi secara akuntansi itu sebuah beban, tetapi secara pajak itu bukan beban, atau bisa dikatakan beda nilainya ya. Secara akuntansi itu nilainya besar, tapi secara pajak itu nilainya kecil ya. Contohnya adalah di beban non debatable, jadi atau non debatable expense sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang PPh.
Selain itu ada contoh lagi, yaitu di beban-beban yang berkaitan dengan penghasilan yang bersifat final atau non-objek pajak. Selain itu juga beban yang berkaitan dengan atau tidak digunakan untuk 3M penghasilan, yaitu dalam rangka mendapatkan, menagih, ataupun memelihara. Untuk yang kedua, yaitu terkait dengan dikoreksi negatif. Koreksi negatif ini adalah koreksi yang menyebabkan penghasilan berkurang, berarti akan menyebabkan berkurangnya laba fiskal. Jadi di dalam koreksi negatif itu terbagi menjadi dua, yaitu terkait dengan di penghasilan itu sendiri dan terkait dengan di beban. Koreksi negatif terkait dengan di penghasilan, terkait dengan penghasilan. Jadi secara akuntansi penghasilan, tapi secara pajak bukan penghasilan. Jadi secara akuntansi ini merupakan penghasilan, tapi secara pajak itu bukan penghasilan. Contohnya apa? Jadi contohnya adalah penghasilan yang bersifat final. Misalnya keuntungan penjualan gedung, maka perlu untuk dikoreksi negatif. Jadi penghasilan non objek pajak misalnya adalah hibah, kemudian ada klaim asuransi jiwa. Nah, ini merupakan yang koreksi negatif. Ini terkait dengan di penghasilan, maka dapat mengurangi laba fiskal. Laba fiskal. Kemudian yang kedua, koreksi negatif terkait dengan di beban. Terkait dengan di beban. Jadi secara akuntansi itu bukan beban, tapi secara pajak itu merupakan beban. Secara pajak merupakan beban. Contohnya, jadi beban pembayaran angsuran leasing dengan SGU, hak opsi atau finance lease. Jadi kalau secara akuntansi itu bukan beban, tapi secara pajak itu merupakan beban. Jadi secara akuntansi itu bukan, tetapi secara pajak itu beban, sehingga perlu untuk dilakukan koreksi negatif. Koreksi negatif itu gambaran terkait dengan dikoreksi fiskal. Jadi dalam sebuah laporan keuangan, jadi untuk mengisi yang namanya laporan perpajakan perlu diperhatikan. Jadi dalam menyusun, jadi setelah menyusun yang namanya laba sebelum pajak, maka kita perlu melakukan yang namanya koreksi fiskal, di mana ada koreksi positif dan koreksi negatif, yaitu sehingga ketemu untuk laba fiskal. Jadi laba secara fiskal, secara perpajakan, itu adalah terkait dengan dikoreksi fiskal. Jadi semoga memberikan gambaran untuk kita semua dalam belajar untuk dikoreksi fiskal. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.